Pembelajaran 2, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, kelas 5. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kegiatan yang nampak pada gambar di samping adalah ya, bermain sepak bola. 2. Kegiatan di samping termasuk permainan yang menggunakan organ gerak. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, jawabannya, di tanah lapang. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Ya, jawabannya adalah pemanasan. Perhatikan gambar bagian-bagian rangka manusia berikut. Ada tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Ayo berlatih. Di sini ada gambar tulang pada lengan manusia. Coba jodohkan. Tulang lengan atas ada di situ. Tulang hasta ada di mana? Coba kita lihat. Ya. Tulang pengumpil ada di situ. Tulang pergelangan tangan, kita lihat arah panahnya. Dan tulang telapak tangan, kita lihat arah panahnya menuju kemana. Ya. Inilah tulang pada lengan manusia. Sekarang kita lihat tulang pada kaki manusia. Coba kita jodohkan bersama-sama. Tulang paha, arah panahnya kemana? Ya, tulang kering, kita lihat arah panahnya. Tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itulah tulang pada kaki manusia. Tulang dan fungsinya. Nama tulang. Tulang hasta yaitu membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan tulang dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang kering fungsinya
sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis fungsinya menahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan. Tulang pergelangan kaki fungsinya memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki fungsinya memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan membantu badan agar lebih seimbang. Nah, mari kita membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan yang pertama: gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, dan cat warna dan kuas. Mari kita coba. Yang kedua, buatlah kerangka patung dari kawat. Bentuknya seperti ini dan potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan seperti gambar berikut ini. Setelah itu rendamlah serpihan koran ke dalam air. Dan setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Lalu tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Keringkan dengan cara diangin-anginkan dan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Lalu warnailah dengan menggunakan cat. Dan jadi model sederhana rangka manusia kita. Nah, silahkan mencoba di rumah masing-masing. Cover atau sampul. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung, melengkapi, serta menguatkan isi buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Apa saja? Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan tidak mencolok. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis. Dan terdapat identitas penerbit. Menyertakan gambar yang menarik. Dan terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Di sini punggung buku. Nah, sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan. Silahkan mencoba. Ayo membaca, bacalah bacaan berikut ini. Judulnya, Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang, tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna sejak kecil, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik berusaha keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat.
Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian mulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih renyah enak, katanya senyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati, meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, itulah kisah inspirasi ya. Coba sekarang kalian cari ide pokok di masing-masing tiap paragraf. Silahkan dituliskan di buku tulismu. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran kita. Sampai bertemu pada kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih.